Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hefti Hendrika Putri dengan NIM 251105030070. Saya Indri Nulaili dengan NIM 252105030031. Saya Wardah Kumalasari dengan NIM 252105030016. Kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan dengan materi hak asasi manusia. Di judul di atas dapat diperoleh latar belakang, yakni hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang harus dihormati serta dilindungi. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal-pasal yang melindungi hak hidup, hak tumbuh kembang, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian integral dan negara Indonesia mengakui bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Hak asasi manusia bersifat universal, tanpa memandang agama, suku, bangsa, ras, jenis kelamin, atau sosial. Hak asasi manusia wajib diberikan oleh negara, hukum pemerintah, dan masyarakat demi kehormatan martabat manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia atau human rights. Hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan asasi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang pokok, yang mutlak, yang prinsip, dan yang dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia dapat diartikan sebagai dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk berbicara, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, sifatnya yang dasar dan pokok ini, maka hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh pemerintah maupun negara. Hak ini dimiliki tanpa perbedaan bangsa, ras, agama, suku, budaya, atau jenis kelamin. Hak asasi manusia berfungsi sebagai pelindung dari penyiksaan, diskriminasi, dan tindak kekerasan, serta memberikan kebebasan agar manusia dapat berkembang secara utuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak atau sesuatu yang kita peroleh sedari kita lahir dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh suatu pemerintah maupun negara. Sumber hukum hak asasi manusia di Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28A hingga 28J secara jelas mengatur berbagai hak fundamental warga negara seperti hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak pekerjaan, dan hak kebebasan berekspresi. Undang-undang ini menjadi sumber konstitusional yang mengikat negara untuk melindungi hak asasi manusia bagi masyarakat di Indonesia. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur secara lengkap tentang jenis-jenis hak asasi, kewajiban negara, dan masyarakat dalam melindungi hak tersebut. Pasal 1 menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan dan wajib dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara. Undang-undang ini juga menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan menetapkan kewajiban negara dalam penegakannya. Dan yang ketiga yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR nomor 18/MPR/1999. Hak asasi manusia menjadi landasan moral dan komitmen negara dalam menjunjung dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional. Dan yang terakhir yaitu ada di peraturan dan instrumen internasional, yaitu Indonesia juga mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen internasional yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar hak asasi manusia.
Hak asasi manusia berakar pada nilai-nilai yang kodrati, universal, dan tidak dapat dicabut sejak lahir, menjamin setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang. Terdapat 3 nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu kesamaan. Setiap individu dapat diperlakukan secara wajar dan adil tanpa membeda-bedakan dengan alasan apapun, bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama. Kesamaan juga memungkinkan individu untuk mencapai potensi mereka karena mereka tidak terhalang oleh batasan buatan yang diciptakan oleh diskriminasi. Yang kedua yaitu kebebasan, menegaskan bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak untuk mengurus diri sendiri, termasuk kebebasan memilih agama, berpendapat, bergerak, dan bekerja. Yang ketiga, kebersamaan. Setiap individu berhak menghormati dan menghargai individu yang lainnya, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan no diskriminasi. Hal ini tercermin dalam semangat persatuan seperti yang diamanatkan Sila Persatuan Indonesia. Ketiga nilai ini adalah fondasi yang paling mendukung untuk martabat setiap individu. Mari kita jaga dan junjung tinggi hak asasi manusia secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu penggolongan hak asasi manusia. Penggolongan hak asasi manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini berkaitan dengan kondisi sosial setiap individu dan berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Yang kedua, hak kolektif. Hak yang dimiliki oleh suatu kelompok atau komunitas secara keseluruhan. Hak ini mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri dan mempertahankan budaya. Yang ketiga, hak individu. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Artinya, hak individu adalah hak yang melindungi martabat, otonomi, dan kebebasan seseorang. Hak individu seringkali menjadi dasar dari sistem hukum dan pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk melindungi warganya dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain. Oke, jadi di slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan kedudukan HAM dalam Islam. HAM dalam Islam itu bukan barang baru ya, tapi merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kerennya Islam itu nggak cuma menekankan hak individu aja, tapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menempatkan kepentingan sosial sebagai prioritas. Jadi, HAM dalam Islam itu komprehensif banget, memperhatikan kesejahteraan bersama. Keren kan? 3. Ada kelompok modernis yang mencoba menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip HAM modern. Dan terakhir ada kelompok sekularis yang memisahkan agama dan urusan negara. Dalam sejarah Islam ada 2 dokumen penting yang memuat konsep HAM, yaitu Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Kita akan bahas 2 dokumen penting dalam sejarah Islam yang berkaitan dengan HAM. Piagam Madinah adalah kesepakatan masyarakat Madinah yang menjamin hak-hak warga tanpa memandang suku dan agama. Piagam ini menegaskan persamaan kebebasan beragama serta kewajiban bersama membela Madinah. Piagam ini menentang tradisi kesukuan dan menekankan kesetaraan. Selanjutnya ada Deklarasi Kairo yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Deklarasi ini berisi 24 pasal HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Deklarasi ini merupakan upaya negara-negara Islam untuk menyesuaikan HAM dengan syariat Islam dan menanggapi ketidakadilan HAM versi Barat. Sekarang kita masuk ke sumber-sumber HAM dalam Islam. Sumber utamanya tentu saja Al-Quran. Dasar hukum HAM dalam Islam itu nggak cuma UUD 1945 loh, tapi juga Al-Quran. Salah satu ayat yang penting adalah Quran Surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan martabat yang tinggi dan mulia. Jadi hak-haknya harus dihormati dan dijaga. Kita lihat ada ayat dari Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang bunyinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat ini jelas banget menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia. Kita dikasih kemampuan buat mengelola bumi, dikasih rezeki yang baik, dan dikasih kelebihan dibandingkan makhluk lainnya.
Jadi kita punya kedudukan istimewa sebagai ciptaan Allah yang harus disyukuri dan dihormati. Kita akan membahas bagaimana Islam memandang HAM secara universal. Hak asasi manusia itu punya tujuan utama untuk mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau pandangan politik. Islam sebagai agama yang universal mengandung prinsip-prinsip HAM yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Islam, semua manusia itu setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, semua sama. Kita akan melihat berbagai pendekatan umat Islam terhadap HAM modern. Pertama, ada kelompok ulama tradisional yang cenderung menolak gagasan modern dan lebih memilih untuk berpegang pada kejayaan Islam di masa lalu. Kedua, ada kelompok yang menginginkan perubahan radikal dengan berusaha mengembalikan dominasi Islam melalui pembentukan negara Islam berdasarkan model Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi itu pembahasan kami tentang hak asasi manusia. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih udah nonton videonya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.